Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan mengulas perdebatan antara Tengku Qori versus Habib Qori. Karena sebetulnya lawan debat Habib Qori itu bukan Kiai Imad, tapi lawan baginya adalah Tengku Qori. Ini menarik, bahkan menurut saya konten ini wajib ditonton oleh para habaib dan muhibbin se-Indonesia agar semua tercerahkan atau tercerdaskan. Baik, kita mulai dari argumentasi pertama. Habib Qori mengatakan agar para habaib duduk manis saja, biarkan ia yang berdebat melawan Kiai Imad. Habaib, ya, kami yang akan terdepan, antum duduk manis aja. Lalu inilah jawaban tegas dari Tengku Qori akan pernyataan Habib Qori tersebut. Benar Kiai Imad. Apa alasan saya menentang dia? Coba antum pikir. Apa alasan kita menentang orang yang benar? Gak ada alasan. Nah, maka oleh sebab itu saya dulu pernah sampaikan ketika pertama kali itu ketika di Gus Fuad Pleret, saya sampai menyatakan siapa saja orang yang meneliti nasab Bani Ba'alawi dengan penuh kejujuran, ya, penuh jujur, yang hak-hak, yang batil-batil, pasti ketemu nasab Ba'alawi palsu. Gak ada datanya, gak ada. Ntar saya jelasin. Saya pikir apa yang dinyatakan oleh Tengku Qori ini belum berubah. Ini adalah sebuah keyakinan beliau dan komitmen keilmuan yang dimiliki oleh sahabat kita Tengku Qori. Dan ini sebuah penegasan yang harus kita simak dan harus kita sadari sebetulnya. Kemudian sempat Habib Qori menyebut tentang Faqih Muqaddam dan sempat berkirim Fatihah. Lalu ketika saya pernah mengungkapkan kata-kata yang gak baik kepada Imam Al-Faqihil Muqaddam, itu baru tergoncang saya punya jiwa. Lalu tak lama saya fatihahkan kepada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Lalu bagaimana tanggapan Tengku Qori tentang sosok Faqih Muqaddam itu? Apakah sosok ini benar-benar ada? Alwi hebat. Amul Faqih bisa terbang 70 kali ke langit jumpa sama Tuhan. Orang pakai buruk loh. Wong Nabi aja sekali seumur hidup pakai buruk. Dia mah kagak pakai apa-apa, cus. Begitu kan? Kesaktian dia sama Nabi. Gue bingung. Sekali itu mampunya, ya nggak? Kilok kagak ada karangannya. Siapa ulama yang pada tingkat derajat martabat tinggi, yang syuhroh hebat, Syekh Abdul Qadir Jailani, ada tulisannya, banyak karyanya, ya nggak? Ngapa dia kagak ada? Gue bingung. Ini orangnya ada nggak sih sebenarnya? Ulama yang ada di zamannya boleh cek. Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ya, tidak pernah tahu nama Amul Faqih Muqaddam. Gue bingung. Seringkali di dalam kitab karangan Imam An-Nawawi, kola, misalkan ulama anu sebutin sama dia, ya kan? Kalau di Yana kola Al-Auza'i, disebutin, ya nggak? Kola Imam Syafi'i, tanda orangnya ada. Benar-benar. Betul. Nah, Ba'alawi dari nenek moyangnya sampai Muhammad Maulad Dawilah hebat, tapi nggak ada orangnya. Betul. Kuburannya ada, boleh gali. Kalau ada, tahu gerbong pisang apa-apa, bingung kita. Hampir sakit kepala kita hari ini. Gue mah dimusuhin, gue mah nggak masalah. Ini jelas sekali sebetulnya penjelasan dari Tengku Qori, sangat jelas sekali. Nanti versi video panjangnya bisa Anda tonton secara mendetil, karena setelah ini akan kita tampilkan video aslinya tanpa dipotong. Lalu kemudian Habib Qori membuat pernyataan telah merampungkan antitesis yang tinggal dicetak. Ia menegaskan akan membuktikan keberadaan leluhur Ba'alwi
mulai dari abad ke-5 Hijri sampai 15 Hijri. 102 referensi untuk mensahihkan nasab Alawi dari abad ke-5 Hijri sampai abad 15 Hijri sampai hari ini. Lalu begini penegasan dari Tengku Qori akan itu semua. Tengku Qori sudah melakukan penelitian, sama sekali tidak pernah tersebutkan leluhur Ba'alwi dari mulai abad ke-5 Hijriah hingga abad ke-9 Hijriah. Coba kita simak dulu. Nasab Ba'alawi batil karena tidak terverifikasi dari kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-4, 5, 6 sampai selesai. Bila mana nih Tuan Syekh Hasyim Asy'ari masih hidup, sungguh Tuan Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan Ba'alawi batal, Kiai Imad benar. Ya. Gitu loh. Kenapa? Fakta, data. Gitu loh. Hujah dan dalil. Hujah dan dalil. Penting kalau nggak ada data mah rungkat semua itu. Penting itu. Pelajari yang benar, yang lurus. Nah sekarang kok ada orang namanya Ubaidillah tidak terdata dalam kitab-kitab nasab tempo dulu. Dari kitab nasab yang mutasil riwayat nggak ada. Wong riwayatnya nggak ada. Bagaimana wujud orang tanpa ada riwayat? Itu namanya dongeng sebelum tidur. Gitu loh. Halusinasi, nama orang dibuat-buat itu. Kalau Ubaidillah ini orang biasa, ya ustadz Iqra lah, wajar nggak ada yang kenal Papan. Tapi kalau dia sekali berpapa Prabowo, sekali berbapak Jokowi, sekali berlebih dari Tuan Syekh Hasyim Asy'ari, sekali bergus Dur, ilok agak yang tahu. Gue bingung. Masa surat cinta aja kagak ada? Ahmad bin Isa terverifikasi tukilan orang yang menukil khobar dari dia. Ahmad bin Isa. La Ubaidillah mujtahid mutlak. Imam Syafi'i punya karangannya, Imam Ghazali punya karangannya. Dia jangankan karangan, surat cinta ge kagak ketemu. Nggak pacaran dia kali. Zaman dulu orang pacaran ya. Gitu kan? Paham nggak kira-kira? Ya paham ya, nggak kan? Jelas tidak kira-kira? Jelas. Jadi nasab Alawi batal karena tidak ada sumbernya. Jelas? Gampang jawabannya. Ketika mereka bilang banyak sumbernya, mana? Kayak kucing aja, mana? Ya. Iya, mana sumbernya, mana? Sumber kok ada di abad 9-10. Setelah 5 abad lebih kemudian. 600, bukan 5 abad. Ya, 6 abad. Belum saya bongkar, Ahmad bin Isa tidak pernah wafat tahun 345. Ntar saya bongkar semua. Rungkat kali ini saya bongkar. Silakan. Nah ini sebuah memori yang tidak pernah bisa kita lupakan tentang sosok yang fenomenal, yakni Habib Qori versus Tengku Qori ini. Lebih baik daripada salah Membenci. lebih ini orang dicintai. Repot. Ini Gitu. cocok nih, ini istilahnya bagus ini. Iya kan orang itu makalah itu nggak ada datanya, bikinan. Mahamba nggak perlu dalil. Mahamba cinta nggak perlu dalil, mah cinta palsu. Iya. Pan ada nyanyinya. Jika benar cinta itu buta. Iya. Kalau ada Bu Goma enak ini. Iya. Kita semua menolak lupa dengan berbagai macam argumentasi ini. Ada memori yang tidak akan pernah bisa kita lupakan. Ini menjadi catatan dan pelajaran sejarah bagi kita semua. Ketika seorang Tengku Muda Qori dengan beraninya mengedepankan integritas keilmuannya, berani menyatakan yang benar itu benar, yang hak itu hak, yang batil itu batil, sampai karena dengan gayanya hampir beliau menghadapi persekusi di kediamannya, lantas kemudian di backup oleh PWI Laskar Sabilillah. Bahkan sampai ketika beliau keselintut ngomong Ba'alawi Jahannam. Walaupun saya secara pribadi dan teman-teman para kiai dan pengurus PWI sangat tidak setuju dengan ucapan tersebut, ujaran itu. Ketika Tengku Qori mengatakan Ba'alawi Jahannam,
Woi, Pahlawi Jahannam. Natap lo urungkan, lo liatin aja. Ini sumbernya saya juga. Jahannam betul. Allah ya Rabb. Lantas berujung kepada ribut di media sosial, di TikTok, sampai akhirnya membawa hampir terjadi peristiwa benturan antara Bahar Smith dan Tengku Muda Korek, yang Bahar Smith membawa pasukan yang cukup banyak, sedangkan Tengku Korek sendiri yang beliau mungkin terpaksa melipir ke Kresek, dalam tanda kutip mungkin minta perlindungan dari Kiai Imad dan Laskar Sabilillah. Ini sudah cerita-cerita yang harus kita ambil pelajarannya tentunya. Nah, ketika kita menyaksikan fenomena Habib Qori yang kemudian katanya dalam tanda kutip sudah membela Ba'alwi, coba kita lihat di video ini. Ada kesungkaran sepertinya Habib ini untuk berjabatan tangan dengan beliau. Bahkan lantas kemudian coba kita simak peringatan Habib ini terhadap Tengku Qori. Mohon diridhakan, mohon dibuatkan kemaafan. Yang penting sebagaimana dulu Khalid bin Walid memerangi Islam, nah ente sekarang juga begitu. Ya. Nah, coba Anda simak, Anda perhatikan, adakah wibawanya lagi Tengku Qori yang kita anggap sebagai seorang ulama yang punya kapasitas intelektual? Di sini justru sedemikian rupa dia tidak ada nilainya, bahkan di warning sedemikian rupa ketika dia bersama masyarakat muslimin pada umumnya. Dia dihormati karena keilmuannya, tapi ketika dia hadir di forum tersebut, pada dasarnya dia bukan siapa-siapa. Dan ada yang menarik sebetulnya dari pernyataan Habib Qori. Pulang saya ke Aceh 2 bulan, saya cari lawan, akhirnya saya berjumpa dengan saya punya guru. Itu saya pulang dari Aceh ke Bekasi itu. Dia mengatakan kesadarannya itu muncul setelah dia pulang ke Aceh dan ketemu gurunya. Nah, nanti dulu, saya memiliki rekaman video yang sangat panjang terkait dengan bagaimana pemikiran genuine Tengku Qori setelah pulang dari Aceh. Video ini adalah video ketika Tuan Muda Qori pulang dari Aceh, mampir ke Lampung. Ketika mampir ke Lampung, kemudian mampir ke kediaman saya di Sekretariat PWI Laskar Sabilillah Provinsi Lampung, dan beliau setelah pulang dari Aceh dengan penuh semangat dan mencerahkan, membangun argumentasi yang lengkap tentang kajian beliau mengenai sosok Ba'alwi, dan memastikan ketika itu Bani Ba'alwi dipastikan bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar tidak penasaran, Anda bisa simak video ini. Bagi yang pernah menontonnya, Anda bisa simak kembali untuk menguatkan pemahaman bagi kita semua. Ya, tepuk tangan dulu, silakan. Tepuk tangan. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ketika yang dikenal dengan nama Gus Idrus Ramli, apa Kiai Idrus Ramli ya? Kira-kira gitulah. Beliau mengatakan Raja Dangdut Roma Irama ya, kalau nggak salah itu. Beliau tidak bisa dijadikan rujukan dalam bahasa. Sebetulnya sentimen itu. Sentimen. Sentimen. Kalau mau jujur ya, mau adil ya. Kalau Kiai Idrus Ramli itu mau adil ya. Yang biasa-biasa suka cetin mesum, jangan juga dijadiin imam besar, kan begitu. Betul nggak kira-kira? Betul. Nah, iya. Soal benar apa tidak, yang jelas isunya merebak dan tidak diselesaikan secara jantan, malah lari ke Arab, kan gitu kan? Nah itu jangan jadi imam besar, ya nggak? Iya. Nah, iya. Terus kalau kita lihat dari seorang itu kan punya hobi atau punya suatu pekerjaan,
Yang penting orang itu punya ilmu. Betul. Roma Irama itu orang pesantren. Soal dia pemain musik, pedangdut itu khilafiyah. Betul. Ada ulama yang membolehkan, ya. Juga ada ulama yang mengharamkan, walaupun banyak ulama Syafi'iyah tidak membolehkan, ya, secara umum, ya. Terlepas dari itu, berapa banyak orang yang menjadi supir, ya, bahkan budak, ya, budak itu kan hamba sahaya. Ya. Di zaman sahabat itu ada budak malah jadi rujukan. Kalau ditinjau pekerjaannya hina budak. Ya, sebetulnya pekerjaan itu nggak menjadi patokan dalam menjadi rujukan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Yang jadi patokan itu menguasai kemampuan ilmu. Ya. Kalau Bung Roma Irama, ya, yang di masa tuanya dia ingin istiqomah untuk menjadi seorang guru, dan beliau pernah nyantri, pernah nuntut ilmu, dan saya pernah melihat dia berceramah dengan nada dan dakwanya, ya, di masa tua dia ya, saya tahu orang yang namanya nyantri kan tahu kitab kan, iya kan, ilok orang bisa baca kitab kuning, iya nggak? Ketika dia meneliti, mempelajari tesis Kiai Imad, sebagaimana saya dulu, ya, yang ingin merungkat Kiai Imad tapi orang jadi malah jadi pembela sampai sekarang gitu. Oh, ceritanya mau ngerungkat tadinya. Wah, mau rungkat saya. Kalau saya mah orangnya paling ya, mohon maaf. Saya itu jiwa saya itu bukan ngagul ini. Apa adanya saya mah, Pak. Saya dalam persoalan nasab ini nggak ada sedikit pun ngambil untung dari sudut dunia. Saya pergi ke Aceh, dana dewek saya mah, Pak. Saya main gaya-gaya kampung Betawi saya kalau ngomong, walaupun saya orang Aceh, gitu ya. Karena apa, lisan orang Betawi sama saya udah medok kalau katanya. Saya pergi ke Malang, ya, bukan cari duit, bukan. Datang pakai kendaraan sendiri, ya. Walau di situ ada hamba Allah yang mendukung saya, ya, mudah-mudahan mudah rezekinya. Amin, amin. Ya. Sampai saya dipersekusi, ya, saya santai aja. Orang saya jalan dengan di bumi Allah, siapa yang mau larang? Ya kan? Intinya, ketika kebenaran itu setelah saya teliti, benar Kiai Imad, apa alasan saya menentang dia? Coba antum pikir, apa alasan kita menentang orang yang benar? Gak ada alasan. Nah, maka oleh sebab itu, saya dulu pernah sampaikan ketika pertama kali itu ketika di Gus Fuad Pleret, saya sampai menyatakan siapa saja orang yang meneliti nasab Bani Ba'alawi dengan penuh kejujuran, ya, penuh jujur, yang hak-hak, yang batil-batil, pasti ketemu nasab Ba'alawi palsu. Gak ada datanya, gak ada. Ntar saya jelasin. Ya. Nah, Bung Roma ketika dia mempelajarinya, lalu dia melihat kok benar ini orang gitu loh. Kenapa harus dia menentang Kiai Imad? Ya nggak mungkin. Offside itu namanya. Ya. Nah, kenapa di framing bahwa Bung Roma nggak bisa jadi rujukan? Kalau dia sebenarnya kan nggak pernah fatwa dia, Pan. Ya. Dia hanya mengundang orang punya ilmu, ya, dalam kajian tesis. Siapa tah Kiai Imad diundang, terus siapa lagi, Rumel Abbas diundang. Rumel Abbas kan Perubah Alawi kalau bahasanya, Pan, ya. Dia sehat. Kenapa ketika Bung Roma dia lebih condong kepada Kiai Imad dalam penelitian, dan setelah dia uji dalam secara podcast dia lah kalau bahasanya, ya. Pada kebakaran jenggot, saya bingung gitu. Sampai mengatakan nggak jadi rujukan. Terus saya tanya, Idrus Ramli sebagai apa? Kiai apa dia? Emang ahli nasab dia? Memang dalam menetapkan nasab, ya, ahlun nasabah.
Kiai Imad, saya itu bukan ahli nasab, dan Kiai Imad juga nggak pernah bilang dia ahli nasab kan? Betul, betul. Tapi dia mubahis fil ansab, orang yang membahas tentang persoalan nasab. Dia kaji nasab Alawi palsu, dia sampaikan. Terus tesis Kiai Imad selalu di-framing tidak diuji kelayakan katanya. Biar tahu tesis itu ada dua model, ada tesis Magister ya. atau apa tadi magister atau melalui university. Yeah. Nah, tesis itu akan diuji oleh doktor-doktor dan profesor. Betul. Karena untuk mendapatkan satu apa tadi gelar gitu loh. Nah, kalau Kiai Imad gak gila sama gelar, dia nggak perlu dapat profesor, dia nggak perlu dapat gelar doktor gitu loh. Doktor apa doktor? Doktor. Doktor, kalau dokter tukang obat ya. Tukang nyuntik. Tukang nyuntik. Nah, nggak perlu dia. Kenapa? Dia ingin menyampaikan bahwa nasab Alawi setelah saya teliti palsu, dia buat satu karya supaya siapapun orang, mau profesor, mau doktor, mau kiai, ya, mau ustadz yang punya kemampuan ilmu teliti, benar orang? Gitu. Betul, betul. Ternyata setelah tersebar itu tesis tersebut, saya melihat tesis itu, saya nggak baca tuntas loh tesis itu, tapi saya lihat apa bahasa inti nasab Alawi batil karena tidak terverifikasi dari kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-4, 5, 6 sampai selesai. Baik, Said. Ini kita udah mengerucut ini. Karena kita sudah masuk dan kita sudah dapat jawaban tentang Ustadz Idrus Ramli tentang Roma. Beliau sudah masuk tadi bahwasanya ditinjau dari aspek mana nasab Alawi ini dikatakan batil. Karena hari ini kita menghindari perkataan terputus. Karena kalau putus pernah nyambung. Ibarat orang cerai kan pernah nikah berarti kan. Nah, hari ini kita ingin mendengarkan penjelasan dari beliau, apa tinjauan dan kajiannya untuk menegaskan nasab Alawi ini batil, sekaligus juga tentang apa sih urgensinya kitab sezaman untuk mengisbat nasab ini. Kita persilahkan. Baik. Semua para ilmuwan ahli nasab, ya, dari zaman ke zaman itu menetapkan sesuatu ndak asal-asal main, ndak ada sistem mimpi, ya, ndak ada sistem melalui proses kasab, ya, tidak juga melalui konsep sistem baru paham atau prasangka, ya. Ya, baru paham. Dulu gue nggak paham, sekarang gue baru paham. Nggak ada begitu, nggak. Gitu loh. Ya. Jadi batalnya sesuatu dalam ilmu nasab itu sebenarnya muradif dengan ilmu hadis. Karena setiap fan ilmu itu dia punya gaya tersendiri. Ketika berbicara sufi, istilah-istilah ulama sufi jangan dipahami dan ditahkim dengan begitu terburu-buru dalam kacamata fikah. Setiap fan ilmu itu punya kamarnya masing-masing. Ya. Ilmu nahu, kalau kata orang ilmu nahu nih ya, ilmu yang lain mah nggak ada gunanya kalau kagak ada ilmu nahu, kata orang ulama ilmu nahu. Karena orang tidak akan paham Al-Quran, tidak ketemu segala sesuatu dari isi Al-Quran dan segala sesuatu dari makalah Nabi kecuali dengan mengetahui ilmu alat, ya nggak? Nah, ilmu alat juga disebut ilmu adab. Maka kalau zaman dulu tuh Abdullah bin Umar mendengar anaknya aja lahan, harokat patah dibaca kasrah, digampar. Coba baca dulu Mukhtasar Jidan mukadimahnya. Setiap ilmu itu punya fannya masing-masing dan punya kaidahnya sendiri. Iya. Kalau kata ulama tasawuf, masuk dalam ilmu tasawuf farduin. Kalau kata ulama fikih, fikih dulu. Karena tanpa fikih kagak bener ibadah.
Kalau kata tasawuf, tasawuf dulu, akhlak dianuin, dibenerin, iya nggak? Kata ulama tauhid, orang kena. Iya. Kalau belum ma'rifat Tuhan, sholat lu bener. Siapa yang lu sembah? Lah Haider, kalau dipisah-pisah begitu. Ya. Paham nggak kira-kira? Jadi ilmu hadis juga dia punya retorikanya masing-masing. Nah, ilmu hadis ada diroyah dan ada riwayah. Bagaimana kita mendeteksi hadis hasan, sahih, hasan, doib, maudhu? Ya. Kalau saya bicara lagi, mungkinkah ulama semua itu nggak pernah bohong? Pasti orang jawab nggak mungkin. Kalau tanya, mungkin nggak aulia kena tipu? Itu kita kan terjebak dengan retorika pertanyaan yang kita nggak punya ilmu menjawabnya. Orang awamnya, mohon maaf, mungkin nggak aulia kena tipu? Coba, wali Allah mungkin nggak kena tipu? Mungkin. Hah? Mungkin. Sebagian nih. Yang lain dia pasti kata nggak mungkin. Wali Tuhan kok kena tipu? Ya. Kan masa begitu, Pak? Nabi, nih tanya lagi nih. Nabi mungkin nggak kena tipu? Buat Nabi kok kena tipu? Iya kan? Nah, di sini narasi-narasi Ba'alawi yang saya lihat ketika dia bawa Tuan Syekh Hasyim Asy'ari dibandingkan dengan Kiai Imad, mana lebih tahu Tuan Syekh Hasyim Asy'ari dengan Kiai Imad? Itu kan bandingan bodoh. Masa ngebandingin yang hidup dengan yang mati? Giliran kita bilang hebatkan Kiai Imad, marah Pan. Padahal dia yang nyumili. Kan lucu. Lucu nggak tuh? Loh, Kiai Hasyim Asy'ari tidak meneliti. Ya. Jadi dia tidak punya apa fatwa. Karena dia nggak neliti. Betul. Bukan berarti Kiai Hasyim Asy'ari tidak punya ilmu. Salah. Dalam bila mana nih Tuan Syekh Hasyim Asy'ari masih hidup, sungguh Tuan Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan Ba'alawi batal, Kiai Imad benar. Ya. Gitu loh. Kenapa? Fakta, data. Gitu loh. Hujah dan dalil. Hujah dan dalil. Jelas nggak pelan-pelan nih saya ngomong nih? Ini waktu jangan dibatasin ya. Ya, nggak dibatasin. Biar sampai jam berapa biar danta gitu.